Oke, selamat sore semuanya. Di sini aku akan memperkenalkan diri dulu. Aku Carlos, yang kedua ada Saiful, yang ketiga ada Fajar. Untuk video kali ini kami bakal membahas sebuah tema untuk tugas SRWE yang dimana di modul 10 yaitu LAN Security. Untuk materinya kami bakal fokus ke LAN attacks, yaitu di HCP attacks. Nah, sebelumnya di HCP attacks itu ada atau Dynamic Host Configuration Protocol, digunakan untuk menetapkan alamat IP ke perangkat dalam jaringan secara otomatis. Sehingga admin di sini nggak perlu untuk menetapkan alamat IP ke setiap perangkat secara manual. Untuk menetapkan alamat IP, di HCP ini menggunakan proses yang dikenal dengan sebagai DORA, yang dimana ada singkatan untuk Discover, Over, Request, Acknowledgement, yaitu untuk penemuan, penawaran, permintaan, dan konfirmasi. Nah, kita udah membahas konsep dan konfigurasi di HCP ini secara luas. Kemudian kita bakal membahas ke yang lebih detail, yang dimana untuk di HCP Starvation, di HCP Spoofing, kemudian untuk di HCP Snooping. Nah, untuk bagian pertama atau di HCP Starvation ini. Nah, sebenarnya apa sih serangan di HCP Starvation ini? Dalam serangan di HCP Starvation, tujuannya untuk menghabiskan semua alamat IP yang tersedia di server di HCP. Untuk cara kerjanya sebagai berikut. Penyerang mengirimkan ribuan pesan di HCP Discover palsu atau bogus ke server di HCP. Pesan-pesan ini biasanya menggunakan alamat MAC sumber yang dipalsukan atau spoof untuk setiap permintaannya. Kemudian biasanya server di HCP ini tidak menyadari bahwa permintaan ini palsu atau fake. Nah, setelah itu di HCP bakal mencoba untuk merespons semua pesan tersebut dengan menawarkan alamat IP. Nah, karena di HCP ini mencoba untuk merespons semua pesan tersebut, akibatnya akan ada kumpulan alamat IP yang tersedia di server. Kumpulan alamat di IP yang tersedia di server akan cepat habis karena digunakan untuk merespons semua pesan fake tersebut. Oke, sebagai contohnya, jika server di HCP ini memiliki rentang alamat IP seperti 192.168.1.1 sampai 24, itu kan memiliki IP sekitar 254 IP dengan subnet masknya 255.255.255. Nah, tapi kan ada beberapa alamat IP yang dicadangkan untuk keperluan lain, contohnya untuk IP statis, sehingga kan bisa kurang dari 254. Jika penyerang ini mengirimkan permintaan di HCP sekitar 300-an, nah maka 254 alamat IP ini bakal habis semua untuk penyerang, sehingga ketika klien yang sah meminta IP-nya, kita nggak dapat kasih. Mereka tidak akan mendapatkannya karena semua alamat telah dialokasikan untuk permintaan palsu tersebut. Nah, hal ini dapat mengakibatkan serangan denial of service atau DDoS, di mana layanan di HCP ini menjadi tidak tersedia bagi pengguna sah lagi. Lebih jauh lagi, mungkin penyerang juga dapat mengganti server di HCP ini dengan yang palsu. Nah, akibatnya, maka penyerang ini punya akses penuh terhadap informasi yang ada. Dan selanjutnya yaitu ada DHCP spoofing, yaitu serangan DHCP spoofing terjadi ketika sebuah server DHCP palsu terhubung ke jaringan dan mulai memberikan parameter konfigurasi IP yang salah atau berbahaya kepada klien DHCP yang sah. Dan untuk cara kerjanya yaitu penyerang menyiapkan server DHCP palsu di jaringan. Server ini akan merespon permintaan DHCP Discover dari klien sama seperti server DHCP yang sah. Namun server palsu ini akan memberikan informasi konfigurasi TCP/IP yang telah dimanipulasi oleh penyerang. Pengaturan konfigurasi TCP/IP ini mencakup alamat IP, subnet mask, alamat IP default gateway, dan alamat server DNS. Penyerang dapat juga mengganti alamat IP default gateway dan alamat IP server DNS yang sah dengan alamat IP mesin mereka sendiri. Setelah klien menerima konfigurasi palsu ini dan alamat IP default gateway, mereka diubah ke alamat IP penyerang. Semua lalu lintas jaringan klien ditujukan keluar jaringan.
Dan juga penyerang dapat menangkap data pengguna yang sensitif seperti username, password, informasi kartu kredit, dan lain-lain. Dan juga DHCP penyerang ini melancarkan serangan man in the middle, yaitu ini adalah inti dari serangan DHCP spoofing. Dan juga selain itu, dengan mengontrol server DNS yang digunakan klien, penyerang juga dapat menyiapkan server DNS palsu. Ini memungkinkan mereka untuk mengalihkan lalu lintas pengguna akhir ke situs web palsu, misalnya seperti situs perbankan dan lain-lain, untuk melancarkan serangan phishing dan mencuri kredensial. Selanjutnya adalah DHCP snooping. Untuk melindungi jaringan dari serangan starvation dan spoofing, digunakanlah fitur DHCP snooping. Fitur ini bekerja berdasarkan konsep port terpercaya, trusted, dan port tidak terpercaya atau untrusted pada sebuah switch. Port terpercaya adalah port yang diizinkan untuk menerima semua jenis pesan DHCP, termasuk pesan dari server DHCP, port yang terhubung ke server DHCP yang sah, router, switch lain yang biasanya dikonfigurasi sebagai port terpercaya. Sebagai contoh konfigurasi, jika Anda memiliki switch 1, maka pada port switch 1 yang terhubung ke switch lain, misalnya switch 2, router atau server DHCP yang sah akan ditetapkan sebagai trusted. Selanjutnya adalah port yang tidak terpercaya. Port ini adalah port yang umumnya terhubung ke perangkat pengguna akhir seperti komputer, laptop, atau akses point nirkabel. Port tidak terpercaya memiliki batasan. Yang pertama, mereka akan membuang semua pesan DHCP yang masuk yang dianggap sebagai pesan dari server. Ini mencegah server DHCP palsu yang terhubung ke port tidak terpercaya untuk memberikan konfigurasi IP. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.